Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Jamil Asrarik Andir alaikum ala alihi wa sallim. Pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang bunyal Islam ala khamsin. Dibangun, didasari, dipondasi Islam di atas 5 pondasi. Harus 5 pilar tiang tersebut harus kuat. Satu kuat, semuanya kuat akan kuat. Satu lemah, satu lagi lemah. Jangan semuanya lemah, satu lemah akan lemah. Ya, begitulah Islam mempunyai 5 pilar. Yang kelima-limanya itu harus kuat sama sekali. Kita yang harus berkuat. Di antaranya yang kemarin kita bicara adalah yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, percaya penuh dalam hati tanpa ada keraguan sama sekali bahwa Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, Tuhan yang ma'bud, yang wajib yang sebenar-benarnya. Ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, yang wajib benar-benar. Artinya yang sebenar-benarnya mesti disembah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang sebenar-benarnya disembah, al-ma'bud bihaqqin, yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Itu kita tanamkan pada anak kita. Tanamkan pada anak kita. Kalau kita tidak tanamkan, kita yang salah. Kalau kita biarkan, kita yang salah sebagai bapak. Sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Ingatkan bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, lahir dan lain sebagainya seterusnya. Hal itu semuanya tidak lain adalah semata-mata untuk memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai sudah kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu. Beranjak kita kepada masalah yaitu wa iqamis shalah. Iqamis shalah, mendirikan salat. Kita kembali kepada pokok masalah di mana kemarin telah kita bicarakan tentang yaitu pedoman kita kepada kita pribadi, kepada anak-anak kampung-kampung kita, saudara-saudara kita yang kita merasa dia adalah bagian saudara kita yang kita harus selamatkan. Kita harus selamat, orang lain juga harus selamat. Anqidhu anfusakum minan nar. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan dirimu, selamatkan orang lain. Kamu adalah bagian dari orang tersebut. Selamatkan. Tidak bisa kita selamat dengan sendirinya semata-mata. Enggak. Oleh karena itu dikatakan di sini ada 5 pondasi Islam. Di antaranya yang pertama syahadat. Tanamkan syahadat alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad. Kita kenalkan Nabi kita. Bagaimana sejarahnya. Sedikit sejarahnya yang kita kasih tahu. Banyak yang kita enggak kasih tahu banyak. Tapi berikan mereka rasa kecintaan dan banyakkan sholawat di malam-malam Jumat. Itu anjuran supaya kita pendekatan diri kita kepada orang-orang baik, pada orang-orang yang benar, yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gak benar, bagaimana jadinya? Ya, begitu keadaannya. Jadi tidak benar juga. Baik. Sekarang kita bicara dengan bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, melaksanakan salat. Salat harus dilaksanakan itu artinya harus dengan adanya mudawamah, terus menerus. Ulama-ulama mengartikan wa iqamis shalah, ya. Wa iqamis shalah bukan sebatas kita kerjain tuh sholat saja. Hafidhu 'alaiha. Jaga tuh, pelihara. Perhatikan tasdid Fatihah. Perhatikan bacaan Fatihah. Perhatikan bacaan tasyahud. Perhatikan bacaan assalamualaikum. Perhatikan rukun-rukun qaulinya, rukun-rukun fi'alinya. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama. Ya, yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'itah mahsusah. Yang namanya salat ada rukun qauli, ada rukun fi'ali, ada rukun qalbi. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan assalamualaikum.
ya dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang tertentu. Persyaratannya pun harus dilengkapi. Itu baru kita melaksanakan sebagai orang yang mau sholat. Dari sholat tersebut apa yang kita akan dapat? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Kita dapat melindungi diri kita, melarang diri kita, mewaspadai dari diri kita, menjaga diri dan keluarga kita. Kalau sudah masuk ke dalam keluarga kita, daripada al-fahsya wal munkar, keburukan, ketidakbaikan, ketidaksesuaian dengan syariat, wal munkar, dan kemungkaran yang kita lihat terjadi di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Berapa banyak sekarang semuanya orang dengan kemungkaran yang ada dan merasa pada diam. Saat kemungkaran itu pada diam, akan turun azab dan akan diangkatnya rahmat. Ini bahaya kita semuanya. Dari mana? Dari rumah tangga kita sebenarnya kita banyak telah jauh daripada anjuran-anjuran agama yang kita jalani. Jadi aqimus shalah, kata Allah Ta'ala, hafizu 'alaiha daiman biikmali wajibatiha wa sunaniha. Laksanakan sholat, yakni peliharalah selalu kesempurnaan kewajiban-kewajibannya dan kesunahan-kesunahannya. Allah Ta'ala berfirman, inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang namanya sholat terhadap orang mukmin itu bentuk kewajiban yang telah diwaktukan. Waktunya ini, waktunya zuhur datang sekian, waktunya asar, nggak boleh kalau belum waktunya, dan lain sebagainya. Hadis Nabi SAW, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan. Allah Ta'ala perdukan pada umatku di waktu Isra 50 kali sholat. Terus menerus, yang pada akhirnya dijadikan dalam satu hari satu malam 5 sholat. Ibnul Arabi, orang Arab berkata, apa tidak ada lagi yang lain daripada 5 waktu itu yang wajib? Kata Nabi SAW, tidak, kecuali kalau kamu mau berbuat sholat sunnah. Sholat sunnah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ketika dia diutus untuk ke Yaman, memberitahu kepada orang-orang Yaman, annallaha farada alaihim khamsa salawat fi kulli yaum wa lailah. Sungguhnya Allah Ta'ala perdukan atas kamu 5 sholat dalam sehari semalam. Kita jangan sampai kagak. Dalam hari sehari semalam itu 5, jangan sampai kurang daripada 5. Jangan sampai kurang daripada 5. 5-nya itu putih perhatiin benar-benar. Kalau kita nggak mampu sholat sendiri, sholat berjamaah, ada jaminan dalam sholat berjamaah. Ya, perhatikan benar-benar dalam sholat. Tanamkan kita pada diri, tanamkan kita punya anak. Rawatib jangan ditinggalkan. Sholat-sholat yang sebelum Qabliyah dan Ba'diyah, ataupun nawafil, sholat witir umpamanya, sholat duha dan lain sebagainya, sholat taubah, sholat uduk dan lain sebagainya. Itu nawafil, laksanakan. Anda di dunia doang sebatas melaksanakan. Setelah itu Anda mati nggak akan melaksanakan lagi. Hanya Anda mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan disitulah ada keridhaan Allah Ta'ala. Nah, mencari pahala. Bertujuan baik, Anda ikhlas semata-mata, Anda akan beroleh pahala dari Allah Ta'ala. Sholat agung, tinggi kedudukannya. Awalu ma yuhasabu. Ya, pertama kali yang dihisab ketika seseorang masuk dan dalam kubur adalah sholatnya. Coba perhatikan tuh. Itu kan hadis sudah populer. Udah banyak ulama-ulama yang menyampaikannya. Tinggal kita masing-masing. Ayo diri kita. Ajak diri kita. Kalau nggak ajak diri kita, siapa yang mau ngajak diri kita? Ajak saudara kita. Ajak anak kita. Berikan pengertian yang benar pada anak kita. Ayo sholat berjamaah. Jangan kita perintah kita sholat berjamaah, anak kita sholat nggak berjamaah. Itu bahaya buat kita sama sekali. Perintah kita sudah tidak didengarkan lagi oleh anak. Sebagai apa kita? Sebagai orang tua atau memang sebagai hanya kawan saja di dalam rumah tangga tersebut? Ya, banyak lagi yang Allah Ta'ala ajarkan kita dari hikmah kita sholat. Dengan sholat kita berjamaah, berkumpul dengan orang lain. Saling satu dengan yang lain. Kita saling mengenal adanya antara hubungan manusia dengan hubungan manusia. Diajarkan kita, bukan tidak diajarkan untuk hal yang semacam itu. Jadi sekali lagi bahwasanya sholat.
berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuhu fa idza hadaratis shalah qama ka'annahum lam ya'rifna wa lam na'rifahu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami bercerita, ya, Rasul bercerita kepada kami pun juga bercerita. Ini apa? Kebersamaan dalam rumah tangga, adanya chatting, adanya dialog, adanya pembicaraan. Ini diajarkan ketika Rasulullah SAW bercerita atau berbicara pada kami pun berbicara pada Rasulullah. Tapi apabila telah tiba waktu sholat, berdiri Rasulullah SAW ka'annahu lam ya'rifna, seakan-akan beliau nggak kenal kita. Kalau udah menuju pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Oleh karena itu ulama-ulama banyak sekali mengajarkan kita Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun, atau baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, atau Allahumma atini abdullah ma tu'ti ibadakas sholihin, dan lain-lain yang lainnya daripada ulama-ulama. Singkatnya, pada pertemuan kali ini kita bicara tentang yang sedikit menyangkut tentang syahadat. Yang pertama kali kita bicara, pegang benar-benar sampai kita meninggal. Oleh karena itu ulama-ulama suka mengajarkan kepada kita untuk menyelamatkan ini syahadat dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. 4 kali kita minta sama Allah Ta'ala agar kita punya syahadah sampai kita meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Itu ulama-ulama punya permintaan. Kita masuk dalam barisan mereka. Insya Allah kita digiring ya pada barisan-barisan mereka. Yang kedua tentang sholat. Perhatikan sholat. Sekali lagi perhatikan sholat. Banyak orang yang nggak perhatikan sholat. Rapikan baju untuk sholat. Siapkan buat ibadah. Jangan kita siapkan itu baju untuk semata-mata pesta atau rapat-rapat kerja. Tapi giliran sholat kita abaikan semau-maunya kita. Jangan sama sekali. Oleh hal agama mengatakan ya, kalau Anda mau sholat disuruh kita cari sesuatu yang memang halal dan bagus. Halal dan bagus. Disuruh agama ya, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu agama suruh kita. Biar rapi kita sholat. Biar rapi. Jangan pakai pakaian yang berwarna-warni. Polos. Umpamanya katakan hitam-hitam aja. Kalau putih aja. Yang paling digemari adalah putih. Ya, oleh karena itu sekali lagi, mari kita sama-sama muhasabah. Mari sama-sama kita melihat ke depan kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama untuk pertama memperkuat syahadat kita. Memperkuat syahadat kita, yakni keimanan kita. Yang kedua, laksanakan terus-menerus sholat. Laksanakan sholat rawatib, laksanakan sholat nawafil. Ada rawatib yang setelah sholat subuh, sebelum subuh, setelah asar, sebelum asar, sebelum zuhur, sesudah zuhur, itu namanya rawatib ya. Itu jangan sampai. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad segap alangkah aib dan buruknya bagi pelajar yang meninggalkan sholat rawatib. Dianggap buruk dan jelek, kata beliau di dalam satu rekamannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ista'adha bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Alhamdulillah hanya durasi 15 menit kurang, kita akhiri pembicaraan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.